وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد. Alhamdulillah pagi hari ini, siang hari ini, karena teduhnya kayak pagi. Siang hari ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita bisa berkumpul bersama-sama mengkaji Al-Qur'an, mengingat Gusti Allah, mendengarkan hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mugi-mugi perkumpulan kita ini memberikan keberkahan buat kita semua di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 14 bulan Sya'ban, insyaallah nanti maghrib masuk tanggal 15, atau istilahnya apa? Nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Sedikit kita akan membahas tentang nisfu Sya'ban, biar nanti ketika maghrib bisa memanfaatkan betul kesempatan ini. Nisfu Sya'ban, arti nisfu itu artinya setengah, setengah dari bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban itu jumlahnya ada 30, berarti setengahnya adalah 15. Lantas apa sih keistimewaan, kemuliaan, keutamaan di nisfu Sya'ban itu? Pertama-tama kita harus tahu bahwasannya bulan Sya'ban itu adalah bulan yang mulia. Sama-sama mulianya seperti Rajab dan sama-sama mulianya seperti Ramadan. Cuma karena posisinya itu nyelempit, kecepit di antara dua bulan mulia, seringkali bulan Sya'ban itu dilupakan. Waktu Rajab kita fokus dengan puasa Rajabnya. Ketika sudah masuk Sya'ban, pikiran kita sudah fokus di Ramadannya. Makanya nggak kerasa tiba-tiba sudah 15. Oh iya sih, sudah nisfu Sya'ban. Terus nggak kerasa, insya Allah 2 minggu lagi sudah Ramadan. Insya Allah semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban itu bulan yang mulia. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan kejadian-kejadian istimewa, nikmat-nikmatnya, maghfirahnya, rahmatnya diturunkan banyak di bulan Sya'ban. Bahkan bulan Sya'ban itu adalah bulannya salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun di bulan Sya'ban. Lantas ada apa dengan nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban? Kalau Abu Yai Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, maha gurunya Abi Ihya, Abu Yai Said Muhammad, beliau mengarang kitab, nama kitabnya adalah Mada fi Sya'ban. Ada apa sih dengan bulan Sya'ban? Itu beliau ngarang kurang lebih ada 60 halaman, bahas bedah tentang bulan Sya'ban. Beliau di situ mencantumkan bahwasannya di bulan Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, kenapa mulia? Karena malam nisfu Sya'ban yang pertama adalah malam ditulisnya takdir-takdir kita selama setahun. Gusti Allah Subhanahu wa taala membuat dan mencatat takdir kita selama setahun itu ketika malam nisfu Sya'ban. Kalau kita pengen takdir kita baik, pengen takdir kita adalah indah, maka hendaknya kita manfaatkan malam nisfu Sya'ban itu. Biar Gusti Allah melihat, oh ini hambaku pas malam nisfu Sya'ban, pas baik, tak buat takdir selama setahun indah dan baik. Pernah dalam sebuah hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi tanya, wahai Sayyidah Aisyah, apakah kamu tahu ada apa malam ini? Ini pas kejadiannya malam nisfu Sya'ban. Kanjeng Nabi tanya, wahai Sayyidah Aisyah, apakah kamu tahu apa yang terjadi pada malam ini? Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab,
emang ada apa wahai Rasulullah? Lalu Kanjeng Nabi SAW menjawab, pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan takdir setiap hambanya, dari orang yang sudah hidup ataupun anak yang akan lahir, semuanya akan dicatat, diatur oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam ini juga Gusti Allah akan mencatat, mentakdirkan orang-orang yang celaka daripada hambanya. Na'udzubillah min dzalik. Dan pada malam hari ini juga dahulu Kanjeng Nabi, Allah akan mengangkat amal ibadah anak Adam. Amal ibadah akan diangkat oleh Allah. Dan juga diturunkan rezeki bagi mereka. Jadi pada malam hari ini Gusti Allah mencatat takdir, mengatur takdir. Gusti Allah mengangkat amalan-amalan kita, dan Gusti Allah membagi rezeki buat kita. Makanya Kanjeng Nabi SAW, beliau suka ketika waktu-waktu amalan diangkat, beliau dalam keadaan ibadah. Kayak Senin dan Kamis, Kanjeng Nabi suka puasa. Kalau nisfu Sya'ban pun diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Apakah harus membaca Yasin? Kalau bacaan Yasin itu adalah tuntunannya para ulama, tuntunannya para salafun soleh. Tapi secara garis besar yang penting memperbanyak ibadah. Terlebih-lebih kalau bisa pada malam hari ini yang penting sholat isya'nya berjamaah dan sholat subuhnya berjamaah. Karena Kanjeng Nabi SAW dawuh, man shallal isya'a fi jamaah, barang siapa yang sholat isya' berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia melaksanakan qiyamul lail setengah hari, setengah waktu daripada sepertiga malam. Wa man shalla subha fi jamaah, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah khususnya di nisfu Sya'ban ini, maka Allah akan faka'annama qamal laila kullahu, seakan-akan melaksanakan qiyamul lail full, sepertiga malam full diisi dengan ibadah. Nah itu tips ringkasnya. Oke. Lantas itu adalah malam nisfu Sya'ban. Setelah dicatat takdir, setelah diangkatnya amal, setelah dibagikan rezeki oleh Gusti Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga memberikan maghfirahnya begitu besar. Ampunannya Gusti Allah bakal dibagi-bagi sebanyak mungkin pada malam hari ini. Pada malam hari ini. Bahkan pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, faqadtu Rasulullah, pas malam hari, malam nisfu Sya'ban, aku nyari Rasulullah SAW di rumah kok nggak ada. Lantas Sayyidah Aisyah keliling cari, muter-muter, ternyata Sayyidina Rasulullah posisinya sedang di makam Baqi'. Sedang ziarah. Malam nisfu Sya'ban, Kanjeng Nabi keluar dari rumah pergi berziarah. Ini juga diantara amalan yang dianjurkan, yaitu nyekar atau ziarah pas nisfu Sya'ban. Lalu pas ketemu dengan Sayyidah Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, ini saya muter-muter nyari engkau, saya kira engkau berada di rumah yang lain gitu. Ternyata engkau ada di sini di Baqi', wahai Rasulullah. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, wahai Sayyidah Aisyah, sesungguhnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban dan mengampuni dosa-dosa hambanya sebanyak jumlah bulu kambing Bani Kalab. Kambing itu banyak bulunya, dan dosa-dosa hambanya itu diampuni walaupun sebanyak jumlah bulu kambing di Bani Kalab. Bukan jumlah kambingnya, tapi jumlah bulu kambingnya. Maknanya apa? Gusti Allah benar-benar membuka pintu maghfirahnya pada malam hari ini. Jangan sampai kita bersuudzon kepada Gusti Allah, saya ini sudah terlalu banyak dosa, apakah saya diampuni? Jangan. Kita letakkan husnudzon kita kepada Gusti Allah. Momen yang pas, waktu yang bagus, ayo sama-sama
kita minta dimaghfirah oleh Allah. Insya Allah semuanya akan dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tetapi ma'asyiral hadirin dan hadirat, apakah semuanya bakal dimaghfirah oleh Allah? Enggak. Ternyata Kanjeng Nabi SAW ngasih tahu ada beberapa orang yang enggak dapat ampunannya Gusti Allah. Eman. Pas sudah bagi-bagi, Gusti Allah bagi-bagi maghfirah, malah orang ini enggak dapat maghfirah. Padahal dibagi begitu banyak oleh Gusti Allah. Siapakah yang enggak dapat ampunan? Mau dia berdoa pun tetap Gusti Allah enggak bakal ngampuni. Dawuh Kanjeng Nabi SAW, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa musyrik aw musyahin. Gusti Allah bakal mengampuni semua hambanya kecuali yang pertama, orang musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang menyekutukan Gusti Allah, orang yang non muslim, orang yang kafir, tidak percaya kepada Gusti Allah, atau orang Islam tetapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Islamnya mek KTP, KTP-nya Islam tetapi nggak mau sholat, gampangkan sholat, menghina, menggampangkan perintahnya Gusti Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah musyahin. Musyahin itu adalah orang yang senantiasa masih bermusuhan dengan saudaranya. Bermusuhan di sini maknanya adalah dia mulai untuk permusuhan. Kecuali ketika malam hari itu dia memaafkan saudaranya bagaimanapun buruknya, maka Gusti Allah akan mengampuni dirinya. Yang ketiga adalah orang yang durhaka. Yang pertama orang musyrik, yang kedua orang yang bermusuhan dengan saudaranya, yang ketiga adalah orang yang durhaka. Para anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya pada malam nisfu Sya'ban, durhaka kepada ayahnya, durhaka kepada ibunya, pas malam nisfu Sya'ban mau nangis bagaimanapun Gusti Allah tidak bakal ngampuni. Na'udzubillah min dzalik. Jadi momen agar dosa-dosa kita terampuni adalah jangan sampai punya masalah, punya dosa terhadap orang tua. Kalau misalnya di pondok, berarti tunjukkan saya benar-benar niat pondok, niat ibadah buat menyenangkan orang tua. Kalau misalnya orang tuanya sudah wafat, berarti kirim Fatihah, atau nanti pas baca Yasin diniati buat kirim doa kepada orang tuanya. Pokoknya bagaimana caranya sekiranya orang tua kita ridho. Ma'asyiral hadirin dan hadirat, yang berikutnya, yang keempat adalah orang yang memutus silaturahim. Orang yang mutus silaturahim tidak bakal dapat ampunannya Gusti Allah pada malam nisfu Sya'ban. Yang kelima, na'udzubillah min dzalik, adalah orang yang minum minuman keras. Minum minuman keras mau berapa persen pun tetap itu namanya minuman keras. Usah dikira cair dak atos. Kadang sekarang naudzubillah di Indomaret, di Alfa, ada minuman yang beralkohol. Sekarang sudah mulai kayak Bali, khususnya Malang Kota sudah mulai kayak Bali. Kalau Bali di mana-mana jual alkohol secara terbuka, kalau di sini dikit-dikit mulai. Naudzubillah min dzalik. Mau misalnya ada tulisan bir bintang 0%, walaupun 0% jangan selama namanya bir. Karena Kanjeng Nabi dawuh, setiap hal yang bisa membuat mabuk jika banyak, maka sedikitnya pun haram. Ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Jangan sampai minum minuman keras dengan dalil apapun, menghangatkan diri, menenangkan pikiran, gak usah, tetap haram. Berikutnya yang keenam, orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah, yang gak dapat maghfirahnya Gusti Allah adalah orang-orang yang sombong. Yang kita biasa sombong, kita tahan dulu nisfu Sya'ban, habis itu sombong lagi.
Yang penting berhasil dapat ampunan dulu ya. Nanti mulai dari nol ya. Oke. Nauzubillah min dzalik. Itu niatnya salah, dosanya direncanakan. Gusti Allah lebih pintar, lebih licik daripada kita. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka menipu daya Gusti Allah, tetapi nggak tahu mereka Gusti Allah lebih pintar dalam tipu daya. Manusia lek settingannya pintar. Oh ya kita tobat dhisik engko lah baleni meneh dari nol. Lah udah dapat ampun kan dari nol kosong. Nauzubillah min dzalik. Jangan sombong. Dan yang terakhir adalah orang yang hatinya iri dan dengki. Itu juga pas iri dan dengki, pas nisu Sya'ban, Gusti Allah tidak bakal ngampuni. Insya Allah di sini adalah orang-orang soleh-solehah, tidak durhaka, saling sambung silaturahim, tidak ada yang sombong. Insya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Moga-moga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah fadilahnya malam nisfu Sya'ban, kejadian di nisfu Sya'ban. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan. Sekarang amalannya. Apa sih yang kita amalkan di malam nisfu Sya'ban? Amalan di malam nisfu Sya'ban itu banyak. Tapi yang tadi sudah saya jelaskan, yang penting banyak-banyak ibadah ditingkatkan gitu nggih. Cuma kalau kita nurut para orang-orang soleh, para guru-guru, biasanya yang dilaksanakan itu adalah membaca Yasin 3 kali. Baca Yasin 3 kali. Nah, sebelum itu, kenapa kok kita suruh beramal di nisfu Sya'ban selain fadilah yang saya sebutkan tadi? Bahwasanya Kanjeng Nabi SAW menjelaskan ada 5 malam yang doa tidak bakal ditolak. Di antaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Lalu yang namanya doa itu kaitannya dengan hati. Orang kalau pengen doanya cepat ijabah, maka ketika berdoa hatinya harus tulus. Doa karena butuh, bukan doa karena terpaksa. Kadang kita ini berdoa ketika sudah terpaksa. Kehidupan sudah memaksa, akhirnya kita berdoa. Kalau nggak dipaksa, nggak doa. Nauzubillah min dzalik. Pas urusan lagi berat, lagi seret, akhirnya dungo sampai nangis, itu bisa nangis berjam-jam. Tapi kalau pas nggak ada masalah, nggak kepeksan, nggak doa, atau doanya Rabbana atina sapu jagat itu Coba lah kayak masalah itu, wow panjang. Coba lah nggak ada masalahnya, sapu jagat. Baik. Nah, jadi doa karena butuh, bukan doa karena terpaksa. Jadi hatinya itu pertama harus bersih kalau mau doa. Dan hatinya Al-Quran, jantungnya Al-Quran itu adalah Yasin. Makanya dikatakan surat Yasin itu adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran, jantungnya Al-Quran. Walaupun ada ulama lain mengatakan hati dan jantungnya Quran itu ayat kursi, tetapi tetap surat Yasin memiliki keistimewaan tersendiri. Itu kenapa dipilih surat Yasin. Nunjukkan kalau kita baca surat ini, berarti ya Allah hati kami pun juga siap sebagaimana indahnya hatinya Quran. Karena hati kami siap, maka kami pun insya Allah juga siap dapat ampunan Engkau ya Allah. Insya Allah kami pun juga siap mendapatkan ijabahnya Engkau ya Allah. Nah seperti itu. Jadi baca Yasin. Tapi Yasinnya pun juga bukan hanya lantas baca 3 kali, tetapi masing-masing Yasinnya itu ada niatnya. Jadi baca Yasin 3 kali. Yang pertama diniati panjang umur. Niat Yasin yang pertama diniati panjang umur, dan semoga dimudahkan dalam beribadah. Jadi kalau misalnya jenengan pas sendiri atau enggak bareng-bareng, tapi biasanya di beberapa masjid udah ada yang bareng-bareng. Kalau pas sendiri jenengan niati, ya Allah saya niat baca Yasin yang pertama ini karena malam nisfu Sya'ban, saya niat moga-moga panjang umur, digampangkan ibadahnya. Itu niat yang pertama. Panjang umur dan dimudahkan dalam beribadah. Yasin yang kedua diniati agar terhindar dari bala dan musibah, serta dikasih rezeki yang lancar dan berkah. Niat yang kedua tolak bala dan rezeki yang lancar. Yang pertama tadi panjang umur,
gampang ibadah atau sregep ibadah, panjang umur sregep ibadah. Yang kedua, tolak balak sama rezeki lancar. Yang ketiga, niat yasinnya adalah agar diberikan ketenangan hati. Niat agar diberikan ketenangan hati dan wafat husnul khotimah. Niat agar hatinya tenang dan husnul khotimah. Itu niat yang ketiga. Nah, jadi gitu caranya. Baca niat dulu atau batin, saya niat, habis itu baca yasin. Habis baca yasin, ada doanya, yaitu doa nisfu Sya'ban. Biasanya jenengan mungkin ada di WA grup niku banyak doa nisfu Sya'ban. Allahumma ya dal manni wa la yumannu alayya dal jalali wal ikram ya dal tawli wal in'am, dan seterusnya. Itu cara bacanya yang apa? Kalau dari guru-guru kami, cara bacanya itu setelah baca yasin. Jadi yasin pertama, sudah niat, terus yasin pertama, terus baca doa. Habis itu niat lagi, yasin kedua, terus baca doa. Niat lagi, yasin ketiga, terus baca doa. Jadi baca doanya dibaca 3 kali setiap habis baca yasin. Seperti itu. Itu kalau kami dapat daripada guru-guru kami. Mau guru kami yang di Indonesia maupun yang di sana sama, tata caranya sama. Cuma kalau memang jenengan ada dapat ijazah yang lain, monggo, punya arahan dari gurunya, kita amalkan. Yang penting diniati meniru orang-orang soleh baca yasin kan, karena ada memang sebagian tempat baca yasinnya 3 kali, habis itu baru baca doa di akhir. Baca doa cuma sekali, itu ada. Ada yang tidak baca doa pun juga ada yasinan toh. Jadi masing-masing ikuti kegiatannya. Cuma kalau dari kami, dari guru kami itu baca doanya diulang-ulang 3 kali, gitu nggih. Baik, itu adalah malam nisfu Sya'ban. Insyaallah nanti kita akan masuk nisfu Sya'ban tepat pada azan maghrib. Jadi sebelum, kalau bisa mungkin hari ini maghribnya berjamaah atau isyanya berjamaah dan subuhnya berjamaah. Ini saatnya kita tahan dulu. Shoppingnya kita tahan dulu malam ini. Kita ganti dengan membaca yasin dan doa. Minimal kalau kita mungkin ada kegiatan, yasin dan doanya jangan dilepas. Habis yasin dan doa langsung berkegiatan seperti biasanya, tidak apa-apa. Seperti itu. Karena Kanjeng Nabi SAW pun juga memuliakan malam nisfu Sya'ban. Bedanya Kanjeng Nabi selain berdoa, beliau pun juga berziarah. Nyekar. Kalau ada yang bilang Kanjeng Nabi ziarah kubur itu bid'ah, lah Kanjeng Nabi itu berziarah kubur. Seperti itu, Alhamdulillah rahmatnya Allah turun, mungkin sendal-sendalnya bisa diparkir. Tolong bantu adik-adik ini. Monggo. Di nisfu Sya'ban. Sama. Di masjid-masjidnya setiap pada isya langsung baca yasin bareng-bareng. Sama. Baru maghrib, maaf, baru maghrib. Sambil nunggu isya. Biasanya itu ba'dal maghrib baca yasin, doa, setelahnya itu baru ada mauidhah hasanah seperti biasa, ringkas sambil nunggu isya, habis itu isya. Habis itu bubar kayak biasanya. Baik, ma'asyiral hadirin dan hadirat, itu sedikit penjelasan tentang malam nisfu Sya'ban. Nah, 15 Sya'ban menunjukkan bahwasanya 15 hari lagi menuju Ramadan. Kanjeng Nabi SAW kalau sudah masuk akhir-akhir bulan Sya'ban, beliau itu mulai mengurangi berpuasa. Kalau dikatakan bulan yang paling banyak Kanjeng Nabi puasa itu adalah bulan Ramadan, dan setelahnya itu adalah bulan Sya'ban, Kanjeng Nabi paling banyak puasa. Sampai para sahabat ngomong, saking seringnya Kanjeng Nabi puasa di bulan Sya'ban, sampai kami tidak pernah nemu beliau tidak puasa. Tetapi
Kalau sudah sampai 10 hari terakhir bulan Sya'ban, Kanjeng Nabi mulai ngurangi puasa. Dan kalau sudah sampai minggu terakhir bulan Sya'ban, Kanjeng Nabi stop tidak puasa. Kenapa? Agar ada jarak antara puasa Sya'ban dengan puasa Ramadan. Makanya ada larangan berpuasa di hari-hari terakhir bulan Sya'ban. Biar diri kita itu ada rasa capeknya pas Ramadan. Karena Ramadan itu yang dicari adalah capeknya. Semakin capek, semakin gede pahalanya Ramadan. Dan Kanjeng Nabi mengajarkan. Makanya puasa mepet-mepet Ramadan itu dilarang. Oh, saya biar terbiasa Ustaz, saya puasanya setahun mek Ramadan sekali tok. Nggih. Maka saya mau puasa Sya'ban aja full biar nanti pas Ramadan terbiasa. Malah tidak boleh. Ya kalau bisa pas Ramadan itulah pertama kalinya puasa. Jadi ada jarak seminggu atau ada jarak 5 hari. Terus 5 hari seminggu itu sudah rawan, jangan puasa. Oke, ditahan. Biar pas Ramadannya pertama kali itu ada rasa hausnya, ada ngelae. Oke. Kalau mungkin hari pertama Ramadan nggak pakai AC dulu. Oke. Atau kesibukan seperti biasa, ngomong dulu, banyak ngomong, jangan dihemat ngomongnya. Sekiranya capek, nah itu pahalanya gede. Karena Ramadan itu dinamakan Ramadan karena pas di musim panas, lisyiddati Ramadan. Kalau jenengan biasanya umroh Ramadan, insya Allah semoga semuanya bisa umroh, bisa haji. Oke. Kalau mungkin jenengan ada yang umroh Ramadan atau pas Ramadan di Timur Tengah itu pas musim panasnya, pasti musim panas. Dan pasti haus. Oke. Pas panas-panas puasa. Dan ketika musim panas siangnya lebih panjang daripada malamnya. Seperti itu. Makanya pahala orang-orang puasa di sana lebih besar daripada sama nggih insyaallah sama-sama besar. Harus ditahan sekiranya ada rasa haus, ada rasa capek. Oke. Kalau santri-santri ya tetap ngaji, bukan malah Ramadan malah tidur. Oke. Kalau misalnya ibu rumah tangga ya seperti biasa, yang bekerja tetap bekerja. Ya. Yang ngajar ya juga ngajar, bedanya nggak bisa minum. Ya. Cobaan itu, ujiannya masing-masing. Yang santri ujiannya harus hafalan, yang ibu rumah tangga ujiannya adalah berkhidmat, yang bekerja adalah ujiannya ya dengan bekerja tetap, dan yang ustadz ya ujiannya tetap berdakwah, tetap haus, ngelaknya 2 kali lipat. Naudzubillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu semua mengandung pahala dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cekap itu dulu, kita bahas Sya'ban sedikitnya. Sisanya kita buat sesi tanya jawab karena duhur kurang lebih 15 menit lah. Oke. Kita tambah 5 menit, nanti 10 menit persiapan sholat duhur. Monggo mungkin ada yang ingin bertanya. Ini pertemuan terakhir bulan Sya'ban insyaallah. Minggu depan masih Sya'ban nggih. Sya'ban ujung. Monggo barangkali ada yang mau bertanya. Yang punya hutang-hutang puasa bisa segera dilunasi. Yang sempat mokel, adik-adik yang laki-laki harus segera lunasi. Oh saya musafir, pulangnya perjalanan jauh. Iya enggak apa-apa, gak berpuasa enggak apa-apa, tapi ya diganti di sahur. Ya, jangan ngambil enaknya tok, tetap harus di sahur. Mungkin ini ada yang musafir pas Ramadan pulang. Nggih. Monggo. Oh monggo. Pertengahan Sya'ban puasa 1 kali mboten napa-napa. Asal bukan hari Jumat. Nggih, ndak apa-apa. Monggo. Waalaikumsalam. Tanggal 13, 14 sekarang kemarin sama sekarang kami ayam budi. Kalau besok niatnya bagaimana? Apa ayam budi apa itu Sya'ban? Yang puasanya. Oh nggih. Nggih, 13, 14, 15 ayam mulbit. Niatnya ayam mulbit. Tetap ya.
tetap. Nggih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya itu karena kalau di WA itu katanya kalau satu ustaz itu mengatakan sholatnya itu sholat sunnah, maksudnya ya hajat dan macam-macam itu. Terus apakah ada sholat khusus yang untuk nisu Sya'ban? Niatnya itu ada? Oh, nggih. 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 Sama, ini pertanyaannya kurang lebih sama, satu tema. Tadi pertanyaan yang pertama itu, ini mumpung ada kesempatan menjelaskan. Pertanyaan yang pertama tadi itu, Ustadz kan 13, 14, 15 namanya Ayyamul Bid. Niatnya nopo nanti pas 15? Niat puasa nisfu Sya'ban apa niat puasa Ayyamul Bid? Niatnya tetap Ayyamul Bid. Jadi sesuai dengan nama puasa sunnahnya itu. Tapi nanti Gusti Allah bakal ngasih pahala lebih gara-gara nisfu Sya'ban. Nah, yang satunya, pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan tentang sholat. Apakah ada sholat dengan niat khusus di bulan nisfu Sya'ban? Nggak ada. Jadi jenengan niat sholat sunnah mutlak mungkin. Oke. Ada soalnya sebagian tempat mengajarkan udah nisfu Sya'ban ayo sholat dhisik. Kadang bingung loh, sholat dhisik sholat apa iki gitu. Oke, nggak pernah tahu, saya taunya cuma sholat qobliyah, ba'diyah, duha. Ini sholat apa moro-moro nisfu Sya'ban? Caranya adalah niat sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Ya Allah, saya sholat sunnah karena Allah Ta'ala. Wis gitu. Nggak perlu ya Allah saya niat sholat sunnah nisfu Sya'ban. Nggak ada. Karena Kanjeng Nabi nggak pernah sholat sunnah nisfu Sya'ban. Cuma karena waktunya istimewa, nanti Gusti Allah bakal ngasih pahala gara-gara di nisfu Sya'ban. Ada sholat tanpa niat, namanya sholat sunnah mutlak. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik santri ada hukuman sholat 1000 rakaat, oh pergi 1000 rakaat. Yang penting sholat sunnah karena Allah Ta'ala itu sudah dapat pahala sholat sunnah. Jadi seperti itu. Niatnya sholat sunnah mutlak. Saya sholat sunnah karena Allah Ta'ala. Gitu. Oke. Nah, baik, mungkin satu kali lagi. Oke, monggo. Saya sini itu sama mendoakan anak cucu ya boleh ya? Nggih, monggo. Boleh. Tadi cuma niat-niat umum terus dengan selipkan niat-niat khusus buat apa-apa. Oke. Dipersilahkan. Mumpung apalagi kalau baca yasinnya bareng-bareng itu kemungkinan ijabahnya lebih gede. Okay. Dengan hadir majelis nopo masjid nopo mushola baca bareng-bareng atau sama keluarga di rumah baca bareng-bareng. Okay. Itu alangkah baiknya. Kalau memang belum sempat, ya Allah saya ada kesibukan tidak bisa baca yasin, ya nggak apa-apa. Diisi dengan sholawatan, diisi dengan zikir. Diisi dan kegiatan yang lain sambil menunggu isya. Seperti itu. Cekap insyaallah kita ketemu lagi di yang akan datang. Dan semoga kita minta sama Allah, moga-moga malam ini kita dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita semua, dianggap sebagai anak yang baru lahir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dengan takdir yang indah, takdir yang baik, rezeki yang halal, berkah melimpah, dan semoga semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa an babi rahmatika matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.